Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saiful Anwar, kemudian Lutfiatur Rohmah, dan yang terakhir ada Tiara Eka Luspianti. Di sini kami akan menjelaskan sandi, morse, dan semapur. Pembahasan yang pertama adalah sandi. Sandi di dalam kepramukaan adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik pramuka siaga, penggalang, penegak, maupun pendega. Pemakaian sandi dalam menyampaikan ilmu pun harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri sehingga dapat diterima dengan mudah, namun tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Sandi A terbagi menjadi dua, yaitu A sampai N dan A sampai Z. Untuk sandi A sampai Z merupakan kebalikan dari sandi pada poin 1, kuncinya A sampai Z. Kemudian ada sandi kotak yang terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sandi awal dan akhir berjasa. Pada sandi awal berjasa, kunci yang dibaca atau digunakan hanya huruf awal kata. Sedangkan pada sandi akhir berjasa, kunci yang dibaca atau digunakan hanya huruf akhir setiap kata. Kemudian ada sandi besar dan kecil berjasa. Sandi besar berjasa, kunci yang dibaca adalah huruf kapitalnya saja. Sedangkan pada sandi kecil berjasa, kunci yang dibaca atau digunakan adalah huruf kecilnya saja. Kemudian ada sandi jam dan sandi angka. Pada sandi jam, kunci pada setiap huruf atau angka mengalami penambahan 5 menit. Contoh 001.5A, 0020D, dan 005A menjadi kalimat ada. Pada sandi angka, kuncinya itu huruf A sama dengan 1, huruf B sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian ada sandi kata atau N, yaitu dengan menyisipkan kata N ke dalam kalimat. Lanjut, ada sandi udang. Kalimat yang disampaikan dengan sandi ini dengan cara terbalik. Kemudian ada sandi siput, yaitu sandi yang cara membacanya berputas atau menyerupai rumah siput dengan cara mencari kata yang paling tengah atau huruf awal kata ada tandanya. Lanjut ke sandi rumput. Sandi rumput ini dibuat menyerupai rumput, berawal dari sandi morse. Pada sandi rumput ini mengisyaratkan bahwa rumput pendek yang berarti titik, sedangkan rumput panjang yang berarti strip atau garis. Nah, untuk sandi yang terakhir adalah sandi koordinat atau sandi merah putih. Caranya, buatlah perkataan kunci, misalnya gudeg sedia. Maka kata-kata ini yang menjadi kuncinya. Ingat, kata kunci harus 2 kata dan jumlah hurufnya 10 buah. Masing-masing kata terdiri dari 5 huruf. Baiklah teman-teman semua, saya Tiara Eka Luspianti. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang Morse. Siapakah penemu Morse sebenarnya? Morse sebenarnya adalah nama orang Amerika, yaitu Samuel Finley Breese Morse, yang lahir di Charlestown, Amerika Serikat pada tanggal 27 April 1791 dan meninggal di New York City, New York, Amerika Serikat pada tanggal 2 April 1872 pada umur 80 tahun. Ia adalah seorang penemu asal Amerika Serikat yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Morse juga seorang pelukis, namun ia lebih terkenal atas penemuan telegraf listrik bersama dengan asistennya, yaitu Alexander Bain. Ia menciptakan alfabet khusus yang digunakan di telegraf yang disebut kode Morse. Cara tersebut dikemukakannya pada tahun 1837, tetapi baru dapat diterima untuk dipergunakan di seluruh dunia tahun 1851 dalam konferensi internasional. Semboyan Morse sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, suara atau bunyi, yaitu lewat peluit, trompet, dan lain sebagainya.
Yang kedua, sinar atau nyala, yaitu senter, lampu, api, lilin. Yang ketiga, dari gerak, yaitu bendera, asap, lambaian tangan, kedipan mata, dan lain sebagainya. Yang keempat, melalui tulisan, yaitu sandi, kode sandi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah denyut listrik, yaitu pada kabel telegraf. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai semapur. Semapur pertama kali ditemukan oleh seorang teknisi sekaligus pendeta asal Perancis bernama Claude Chappe. Ia mendemonstrasikan sistem semapur ini pada tahun 1792. Semapur merupakan suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera. Bendera yang digunakan biasanya berukuran 45 x 45 cm. Sedangkan warna bendera yang sering digunakan adalah merah dan kuning. Tongkat bendera yang digunakan berukuran 60 cm dengan warna merah selalu berada dekat dengan tangkai tongkat semapur.